Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Yes Lord Jesus. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu.
Bapakku bintang, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu buka dengan buka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu buka dengan buka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu buka dengan buka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu buka dengan buka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu buka dengan buka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Bertemu buka dengan buka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Haleluya. Diam dalam bait-Mu Tuhan. Oh
memuji Engkau di sana ya Tuhan, di dalam bait-Mu. Aku menyembah-Mu, aku mengangkat tanganku padamu Tuhan, membawa hatiku mempersembahkan pujian kepadamu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Kau yang termulia, Kau yang terindah, Kau yang termulia. Yes, Lord Jesus. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini saya akan berbagi sharing dari apa yang saya dapatkan ketika bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini saya dapatkan justru sebelum masuk dalam doa pagi tadi pagi jam 2 gitu. Nah, ketika saya bangun seperti biasa saya cuci kaki, cuci tangan gitu ya. Saya duduk di tempat biasanya saya berdoa. Roh Kudus ingatkan saya tentang firman yang saya bagikan pada Capas, dan firman yang saya akan mau sampaikan pada sharing kali ini. Dan firman ini juga tidak hanya ditujukan untuk para sahabat atau juga saudara, tapi ini pesan yang meneguhkan diri saya juga gitu. Karena kemarin saya ini saya rekaman hari Rabu loh, berarti kemarin lusa ya hari ini saya keluar rumah gitu, karena udah biasa di rumah. Jadi ketika keluar rumah pasti ada perubahan yang cukup berarti pada fisik saya gitu ya, kan harus mengeluarkan energi lebih gitu ya.
Apalagi kemarin juga ada sedikit apa namanya uh, uh, pergumulan pribadi gitu ya, karena uh, seperti uh, uh, the finalnya saya nanya Tuhan tentang vaksin gitu ya. Nah jadi uh, karena itu aktivitas di luar, saya uh, uh, cukup lelah daripada biasanya gitu ya. Nah akhirnya uh, bangun pagi bangun pagi padahal saya udah tidur 4 jam. Bangun pagi ketika uh, sebelum berdoa, kok kayaknya saya badan saya ini nggak pengen berdoa gitu ya. Begitu beratnya gitu ya, begitu beratnya untuk melakukan semua ini menurut daging saya gitu ya. Bangun untuk bersekutu, mencari Tuhan, mendisiplinkan diri itu berat bagi daging gitu. Tapi kan firman Tuhan berkata roh itu penurut gitu. Nah, ketika bangkit dari tempat tidur, saya persiapan doa berat gitu ya. Di atmosfer itu gak ingin berdoa gitu ya. Tapi tak lama setelah itu firman ini diingatkan oleh Roh Kudus gitu ya. Sebelum saya lanjutkan, lagi-lagi saya katakan bahwa senada dengan apa yang dikatakan oleh beberapa oknum hamba Tuhan yang saya rekomendasikan videonya di dalam pelayanan ini, termasuk yang belum lama ini gitu ya. Dan saya mau tekankan juga, setiap bahkan sesering mungkin gitu ya, bahwa Roh Kudus sekalipun dia super hebat, tapi Roh Kudus butuh kerjasama kita supaya dia bisa ingatkan kita tentang firman. Itu berarti bahwa kita harus baca firman supaya ada bahan yang akan diingatkan oleh Roh Kudus gitu ya. Nah, makanya saya katakan Roh Kudus akan mengingatkan kita akan pelajaran kita, akan banyak hal gitu. Nah, itu yang terjadi ketika pagi hari sebelum saya berdoa, dan saya langsung hargai apa yang Roh Kudus singkapkan gitu ya. Karena uh, kalau mau mau buat sharing itu, ini para sahabat setia saya alami gitu ya. Membuatkan sharing modul saja yang udah ada bahannya itu tidak mudah kalau nggak ada pimpinan Roh Kudus gitu ya. Jadi pagi hari itu saya langsung catat dalam beberapa menit sebelum masuk doa, berdiam diri, saya catat firman apa yang diingatkan oleh Roh Kudus, yang juga seperti yang tadi saya katakan menjadi peringatan buat saya untuk tetap teguh, setia sampai akhir, menjaga kerohanian, tetap bersemangat uh, 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 di tengah kondisi yang tidak mudah. Ini yang ayat pertama yang uh, yang saya ingat gitu ya, yang Roh Kudus ingatkan. Jadi tekanan uh, 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 masa sukar, hal-hal yang tidak enak yang kita alami itu justru bertujuan untuk memurnikan, menguji kemurnian iman kita, bahkan kasih kita kepada Tuhan. Dan memang harus melewati itu gitu ya. Di 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita harus kita harus hidupi firman ini, meresap sampai ke tertanam di dalam loh hati kita bahwa kita ini menuju kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Penuh pengharapan
kehidupan yang dicari oleh semua orang gitu ya. Dan Tuhan sedang mempersiapkan itu kepada setiap orang yang taat dan setia serta mengasihi dirinya. Sebuah hidup yang penuh pengharapan bernilai tinggi tentunya nggak mudah untuk mendapatkan itu. 1 Petrus 1 ayat 4 berkata, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kamu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi kehidupan yang penuh pengharapan, yang nggak bisa layu, yang tidak cemar, yang tidak dapat binasa, dan kekal adanya, abadi, itu udah tersimpan. Dan Tuhan Yesus sudah sediakan itu bagi kita di depan. Nah, ini harus menjadi motivasi di tengah tantangan hidup seberat apapun. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada akhir zaman. Hidup yang penuh pengharapan ada pada kita, kehidupan yang yang bernilai tinggi, yang nggak binasa, yang nggak cemar, yang nggak dapat layu, yang kekal adanya, ada tersimpan di surga. Dan itu akan dikaruniakan penuh kepada mereka yang terus berpegang pada iman, yang disertai dengan ketaatan dan kesetiaan serta mengasihi Tuhan. Dan itu akan dinyatakan pada akhir zaman kepada kita yang udah menerima anugerah keselamatan itu. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini. Jadi firman itu selalu uh, selalu uh, uh, cocok sesuai untuk segala zaman. Ya sekarang di mana kita ada, ya berarti itu yang dimaksud oleh firman ini juga. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ketika Petrus menuliskan surat ini, ya pada zamannya dia, tapi ini juga berlaku di zaman setiap orang. Ketika dalam hidup kita ada masa mengalami duka cita, kita harus bergembira. Jelas sekali di 1 Petrus 1 ayat 7 katakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Tadi saya katakan di awal, bahkan bukan cuma iman, membuktikan kasih kita kepada Tuhan, menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Iman itu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Nah, jadi kalau emas saja harus diuji kemurniannya dengan api. Demikian juga dengan hidup kita. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Apa dasar seseorang dipuji nanti? Kalau misalnya saya puji seseorang gitu ya, kan saya suka buatkan kata-kata yang memang saya dapatkan tentang seseorang ketika ulang tahun gitu ya. Misalnya saya puji seseorang, katakan si X gitu ya. Saya katakan dia setia, dia konsisten, dia bersemangat, dia taat gitu ya. Dia memberkati dalam SK, padahal enggak gitu ya. Para sahabat setia sendiri atau saudara juga menyaksikan nggak ada SK-nya tuh, berbagi remeh luar biasa. Padahal enggak. Itu kan berarti kebohongan, dan orang yang baca ini juga kan merasa akan merasa eh, merasa eh, merasa diri eh, malu gitu ya, karena nggak pas gitu. Nggak cocok untuk menerima pujian itu karena praktek hidupnya nggak seperti itu. Nah, kurang lebih juga sama. Dasarnya kita nanti dipuji apa? Karena kita katakan di tengah tengah tekanan hidup,
kita tetap bersemangat ikut Tuhan, tetap bisa menjaga konsistensi, kita tetap menjaga eh, ritme kerohanian kita dan mengikut Tuhan, tetap baca firman, tetap bersyukur, tetap berdoa, setiap setiap berpuasa dan kegiatan atau aktivitas rohani lain gitu ya. Ada dasarnya. Sebab nanti kita akan menerima apa? Puji-pujian, apalagi kemuliaan dan kehormatan. Seorang yang diberikan tanda kehormatan itu karena apa? Karena sebuah prestasi kan. Belum lama ini kan ada seorang tokoh nasional yang meninggal. Akhirnya dimakamkan dengan cara militer ya, yang lalu kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Emangnya sembarangan bisa mendapat tempat untuk dimakamkan di sana. Mereka kan yang sudah punya jasa, dia punya track record yang mendasari bahwa oh ini layak gitu. Nah, kita juga seperti itu nanti. Kalau mau nanti mendapatkan puji-pujian, kehormatan, kemuliaan daripada Tuhan Yesus, itu kan harus ada dasarnya. Sepanjang hidupnya setia membawa korban puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan di masa sukar. Tetap setia, tetap mengucap syukur, bergembira. Tetap menjadi saksi. Iya kan? Itu kan harus menjadi dasarnya. Dan itu baru eh, baru menjadi sesuatu ketika masuk dalam lembah kekelaman. Sebab kalau semuanya baik-baik saja, semua orang bisa bersuka cita kok. Mau imannya cetek, mau kasihnya sebatas mulut kepada Tuhan, itu juga bisa bergembira, bersuka cita, bersyukur di tengah masa yang enak. Semuanya bisa uh, uh, tertawa ketika keadaan baik-baik saja. Nah, justru melalui fase yang tidak enak, lembah kekelaman, masa cobaan hidup yang berat, justru itu penyaringan. Di situ bisa ketahuan aslinya. Aslinya seseorang itu kan biasanya bisa dilihat ketika apa? Ketika lapar, ketika sedang lapar banget gitu ya, atau ketika sedang uh, uh, ada masalah, atau sedang marah gitu ya. Aslinya itu kelihatannya di situ. Nah, ini juga sama. Untuk menguji kemurnian iman dan kasih kita kepada Tuhan, Tuhan bawa semuanya kepada eh, masa yang tidak enak. Saya sangat setuju dengan apa yang dibagikan oleh Sadu dalam videonya tentang apa yang didapatkan dari Tuhan. Memang orang Kristen harus masuk semuanya pada masa kesukaran supaya supaya dilihat, tentu yang masih hidup ya. Jadi eh, eh, yang masih hidup pada zaman itu, artinya sebelum pengangkatan. Jadi orang-orang Kristen yang masuk pada zaman itu, eh, pada waktunya nanti masa kesukaran harus masuk dulu baru ada pengangkatan. Ya kecuali kalau usianya nggak sampai ke sana ya itu soal lain gitu ya. Itu hal yang tidak termasuk di sini gitu ya. Eh, tapi kalau orang masih masuk pada zaman itu, sebelum pengangkatan dia masih hidup, harus masuk dulu pada masa kesukaran untuk menguji kemurnian iman kasihnya kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan sesuatu di sini bahwa kita kan belum masuk pada masa kesukaran yang belum pernah ada seperti yang di kitab Wahyu. Jadi kalau masa kesukaran yang sekarang saja kita nggak bisa lewat, bagaimana mungkin bisa lulus pada masa kesukaran yang di, dituliskan pada kitab Wahyu. Jadi masa sekarang justru kita harus pakai, harus manfaatkan untuk melatih iman kasih kita, dan juga ini berguna untuk mengenali diri kita sendiri.
Apakah kita ini sebetulnya punya iman yang kuat di dalam Tuhan, punya kasih yang sejati kepada Tuhan. Saya selaku orang yang sekarang memilih lebih banyak waktu saya untuk melayani Tuhan. Saya teringat juga tadi uh, pagi tentang percakapan Yesus dengan Petrus. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tujuannya itu adalah uh, 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 salah satunya yang saya pahami adalah bahwa kalau mengasihi Tuhan itu aplikasinya adalah mengasihi jiwa-jiwa. Jadi uh, tadi kan saya katakan bahwa firman ini juga menjadi introspeksi buat saya gitu ya. Ketika masa masa yang tidak enak dalam hidup, apakah tetap mengasihi Tuhan? Karena ketika Yesus berkata pada Petrus, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi wujud cinta Petrus, cinta kasih Petrus kepada Tuhan adalah menggembalakan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan itu, yaitu domba-domba. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus seperti itu, bukan berarti Yesus bermaksud mau bawa Petrus segera bersama dengan dia supaya dekat dengan Tuhan bisa melayani dia gitu ya. Bukan. Tapi untuk domba-dombanya. Nah, itu menjadi menjadi pesan yang haru buat diri saya pribadi gitu ya. Karena seperti kemarin dalam perjalanan saya kalau dalam perjalanan saya melatih diri karena udah terbiasa ya berdoa dalam bahasa roh sampai saya nangis di jalan dan saya katakan Tuhan, saya minta hal yang besar gitu ya. Bolehkah saya mengasihi Engkau seperti Yesus gitu ya. Pengen dalam lagi mengasihi Tuhan gitu. Nah, ketika saya mengerti tentang percakapan Yesus dengan Petrus, maka itu seperti mengena pada hati saya. Kalau saya katakan saya mengasihi Yesus, saya mengasihi Bapa, saya ingin mengasihi Bapa seperti Yesus anaknya mengasihi dia, ya tentunya gak bakalan bisa ya karena kasih Yesus itu sempurna gitu. Tapi maksud saya adalah kalau saya katakan saya mengasihi Tuhan gitu ya, harus setia melayani domba-dombanya. Sekalipun saya mengalami hal yang tidak enak dalam hidup, itu harus harus bisa disingkirkan. Itu tidak lagi mengasihani diri sendiri, nggak fokus pada diri sendiri, tapi fokus pada apa yang berharga di mata Tuhan, yaitu memperhatikan domba-dombanya gitu. Kalau mau jadi orang yang egois ya mengasihani diri sendiri, tapi kalau akhirnya mengasihani diri sendiri gak peduli orang lain, gak peduli untuk menyediakan makanan rohani untuk kalian, itu kan berarti gak benar saya mengasihi Tuhan gitu. Jadi pelayanan ini saya melayani para sahabat dan saudara itu adalah uh, 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 wujud daripada kasih saya kepada Tuhan. Jadi kalau saya katakan saya mengasihi Tuhan, berarti saya harus memberi makan makanan rohani kepada domba-domba Tuhan gitu ya. Nah, jadi berfokus pada pengharapan dan lebih lagi kalau bisa lakukan semuanya karena mengasihi Tuhan. Itu lebih kuat. Itu lebih kuat. Tapi paling tidak untuk terus memotivasi diri kita tetap bertahan, ingat pengharapan yang Tuhan sediakan di depan. Kita ini punya pengharapan, punya kehidupan, punya janji hidup yang penuh pengharapan di depan. Kehidupan yang abadi, yang kekal. Dan Tuhan akan menyatakan itu nanti kepada barang siapa yang memegang imannya, menjaga ketaatannya, kasihnya kepada Tuhan. Dan dia tidak akan kehilangan itu nanti. Jadi kalau sampai kemudian ada yang menjadi lemah, apalagi undur,
Firman Tuhan yang lain juga kan berkata bahwa tetapi orangku yang mengundurkan diri, Tuhan tidak berkenan. Nah, jadi apa yang terjadi sekarang ini nggak boleh menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Ini memang, ini kan tidak ada yang akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Ini masa yang kita harus pakai, tadi saya bilang, untuk menguji, di satu sisi untuk menguji kemurnian iman kita. Tetap percaya kepada Tuhan kah? Tetap bersyukur, tetap berterima kasih, dan tetap mengasihi Tuhan, melakukan semuanya. Dan ini juga menjadi cerminan bagi kita untuk introspeksi diri kita. Kita ini sungguh beriman nggak kepada Tuhan? Sungguh mengasihi Tuhan nggak? Ikut Tuhan apakah karena keadaan semuanya enak gitu? Dan juga kesetiaan. Jadi saya mau katakan, bersemangatlah melewati masa sukar. Karena berdasarkan firman Tuhan yang saya bagikan, semuanya ini adalah untuk menguji kemurnian iman setiap orang. Untuk menguji kasih kita kepada Tuhan, untuk menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai jangan sampai punya selera yang rendah, mengasihani diri sendiri, ikut lemah apalagi undur, nanti dirimu akan kehilangan hidup yang kekal, yang tidak dapat binasa, tidak cemar, dan tidak layu. Yang udah tersimpan, kata firman, udah tersimpan di surga bagi kamu. Tinggal nanti waktunya, Yesus akan mengaruniakan kepada setiap orang yang tetap menjaga imannya, memelihara ketaatannya, dan memelihara kasihnya kepada Tuhan. Jadi sangat gak sebanding kalau cuma tekanan hidup sekarang dengan dengan segala sesuatu yang tidak dapat cemar, tidak dapat binasa, tidak dapat layu, yang Tuhan sudah simpan di sorga bagi kita. Saya nggak mau menukarkan itu semuanya hanya untuk mencari kenyamanan. Karena persoalan yang bahkan belum ada apa-apanya dengan masa kesukaran yang dinubuatkan di kitab Wahyu. Melalui sharing ini saya mau katakan bahwa pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Saya akan lakukan yang terbaik dalam melayani, berbagi rema, apa yang saya dapatkan dari persekutuan dengan Tuhan, mengingatkan gitu ya. Tapi pilihan itu ada di tangan kita. Mau melewati pintu yang luas dan jalan yang lebar, monggo. Tapi Yesus sudah bilang tujuannya itu kemana? Kebinasaan. Mau tetap jalan dengan kekuatan Tuhan, sekalipun pintunya sesak dan jalannya sempit, nanti ujung-ujungnya menuju kehidupan. Nah, jadi ketika tahu firman ini harusnya bergembira. Memang betul harus bergembira gitu. Harus mengerti ini dengan apa ya? Dengan apa, gimana saya katakan? Mengerti dengan bukan cuma dengan otak, tapi ya dengan segenap hati dan jiwa kita. Memang harus bergembira karena ini proses untuk uh, proses tahapan untuk mendapatkan puji-pujian itu, kemuliaan dan kehormatan itu. Maka tunjukkanlah sikap dan performa yang layak untuk menerima puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan yang tertulis di dalam firman ini dan yang akan diberikan kepada setiap orang yang tetap memelihara iman, ketaatan, kasihnya kepada Tuhan. Sangat sangat bersukacita mendengarkan firman ini. Karena Tuhan izinkan ini semuanya bukan untuk mencelakakan kita. Tapi firman Tuhan jelas katakan untuk memurnikan iman kita. Kalau saya tambahkan untuk juga memurnikan, memeriksa kasih kita kepada Tuhan sebesar apa sih? Dan juga kesedihan kita. Sudah berkali-kali kan kita dengarkan bahwa tetapi orang yang setia, Amsal 20 ayat 6 ya, siapakah yang menemukannya? Kalau untuk cari orang yang gak setia itu mah gampang.
Belum lama ini yang sedang kita monitor, ada seorang big internet, udah mau 6 bulan nih, kita mau akan keluarkan dia dari all groups gitu ya. Kecuali Interfam dan TRC kalau dia masih mau bergabung. Udah bergabung di big internet. Udah 50 kali Elpar, tapi tiba-tiba menghilang gitu ya. Saya kadang-kadang bingung gitu ya. Selama ini baca firman itu nggak seperti yang saya alami ya, memberikan motivasi seperti yang saya baca sekarang, memberikan penghiburan, memberikan dorongan gitu. Jangan-jangan pertama dia nggak punya hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, atau masih dengan sengaja berbuat dosa sehingga mata rohaninya nggak kebuka untuk rahasia firman Tuhan. Akhirnya pembacaan firman Tuhan tidak membangun kerohaniannya ternyata gitu ya. Nah, jadilah orang yang setia. Sebab gak ada tandingannya pengharapan yang Tuhan sediakan. Tidak dapat layu, tidak dapat cemar, tidak dapat binasa. Nanti semua itu dikaruniakan oleh Tuhan segala Tuhan. Tuhan Yesus kepada kita. Jadi jangan menjadi lemah. Bahkan pencobaan-pencobaan yang kita alami kan juga tidak melebihi kekuatan kita. Firman Tuhan berkata sebab Allah setia sehingga ia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Dan lagi di sini juga jelas dikatakan bahwa uh, uh, saya bagikan 2 ayatnya di Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi jangan kandalin kekuatan sendiri. Makanya apa? Harus berdoa. Berdoa itu seperti kita recharge handphone untuk mendapatkan kekuatan baru. Memang harus di recharge setiap hari dengan bersekutu dengan Tuhan. Berada di dalam hadirat-Mu. Itu betul-betul kata-kata yang menyentuh hati saya, yang menggairahkan gitu ya. Karena memang berada di hadirat Tuhan seperti Daud katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Kenapa? Karena ada banyak hal yang akan kita dapatkan yang kita tidak akan pernah bisa dapatkan dari dunia ini. Damai sejahtera yang membangkitkan ketenangan ada di hadirat Tuhan. Sukacita yang membangkitkan kekuatan ada di hadirat Tuhan. Ada mujizat, bahkan anugerah. Jadi melewati ini semuanya harus tekun berdoa. Justru semakin sukar hidup, semakin banyak tantangan, harus semakin banyak berdoa. Supaya semakin berlipat kekuatannya. Itu satu-satunya. Dan Tuhan sudah memberikan caranya. Kenapa saya suka memuji Tuhan? Karena udah jelas dikatakan. Berbahagialah orang yang suka memuji-muji engkau. Kan akan mendapatkan kekuatan baru. Kita memuji, menyenangkan hati Tuhan. Kalau sudah hati Tuhan disenangkan, apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita, pasti Tuhan sediakan. Nah, bodohnya perilaku orang Kristen sendiri. Sudah ada masalah, sudah pengen, sudah ada masalah, ingin katanya ada mujizat, ada terobosan, malas berdoa, bukannya berpuasa sungguh-sungguh, bukannya merendahkan diri, bukannya cari Tuhan. Tapi malah menjadi lemah. Ya semakin terpojok, semakin stuck jalannya. Jelas firman Tuhan katakan, lewati semuanya di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan Tuhan. Makanya harus berdoa. Orang yang terus-menerus memiliki komitmen diri untuk menjaga ritme kerohaniannya, memuji-muji Tuhan, berdoa, melakukan dia akan melewati masa sukar. Dengan kekuatan Tuhan yang diperolehnya tiap-tiap persekutuan. Tiap-tiap kali dia bersekutu dengan Tuhan. Roma 8 ayat 19 ayat sampai 23. Ini juga judulnya tentang pengharapan orang-orang percaya gitu ya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat-saat anak-anak Allah dinyatakan. Kan nanti kita akan dinyatakan sebagai anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk
sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Itu yang kita rasakan eh, di dalam masa-masa hidup kita. Akan ada masa-masa seperti itu di dalam setiap generasi. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima roh buah sulung. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak Allah, yaitu pembebasan tubuh kita. Kita mengalami itu semuanya. Dan seperti Alkitab firman Tuhan katakan tadi, semua itu punya tujuan untuk membuktikan kemurnian iman kita, untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan dan juga kesetiaan kita. Ini masanya. Jadi tampillah, keluarlah sebagai orang yang bahkan lebih daripada pemenang. Tadi saya katakan kan, kalau mau undur silahkan, bukan berarti saya uh, menginginkan itu ya, tapi maksudnya pilihan ada di tangan setiap orang gitu. Mau mau tetap berfokus pada pengharapan itu atau mau mengasihani diri sendiri. Nah, kualitas iman, kasih dan kesetiaan setiap orang akan diuji di sini. Mereka yang punya iman yang berkualitas emas, kasih yang besar dan kesetiaan yang mumpuni, itu kesetiaan yang ya yang keren, itu akan melewati ini semuanya. Tapi kalau kesetiaannya hanya karena keadaan baik-baik saja, imannya hanya sebatas uh, uh, di mulut, kasihnya hanya bahkan jangan-jangan juga lewat mulut juga enggak gitu. Cuman karena mungkin karena menyanyi aku mengasihi Engkau Tuhan, ya cuma karena kata-kata begitu gitu ya. Itu akan teruji di sini. Jadi kita akan melihat satu sama lain. Kita akan menyaksikan satu sama lain di dalam pelayanan ini, dalam komunitas ini. Kita akan melihat mereka yang memang gak setia, itu akan terlepas. Mereka yang tidak punya iman yang tangguh, yang tidak menaruh pengharapan ini, janji yang hebat dan luar biasa dalam hatinya, itu akan memilih lemah. Yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, juga akan mengikuti keinginan dagingnya. Saya sangat bersyukur untuk firman Tuhan. Betul-betul firman Tuhan itu penghiburan, kekuatan, memberikan kita dorongan, semangat. Kita ini adalah orang-orang yang luar biasa. Ketika kemarin saya review modul tentang kekudusan hidup, Efesus 1 ayat 4 ya, dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh beberapa hamba Tuhan. Semuanya kita ini seperti udah ada blueprintnya gitu. Kita akan lahir di tahun berapa, di masa berapa, itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Makanya sebetulnya ya seperti yang kemarin lagu yang saya bagikan itu. Setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur berjejakan anugerah. Dalam keluarga mana kita harus lahir, masa apa kita harus lahir, Tuhan udah atur semuanya. Tinggal kita ikutin aja dan berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu sang penolong. Saya melatih diri saya untuk bergaul dengan Roh Kudus. Dulu ketika sebelum mengalami Tuhan, saya kayak nggak masuk, ya bukan kayak, memang nggak masuk akal ya. Masa sih ngomong selamat pagi pada Roh Kudus gitu ya. Nggak biasa berkomunikasi dengan Roh Kudus. Sekarang saya belajar mengakrabkan diri dengan Roh Kudus. Bahkan untuk hal-hal yang kecil. Jadi kalau doa sore itu ya, saya kan mau persiapkan makan ya termasuk kayak main course saya ya, karena eh, pada dasarnya cuma makan besar itu saya sekali sehari gitu ya. Saya gak malu, gak enggan untuk katakan Roh Kudus ajari niat untuk hari ini
eh, menyelesaikan hari ini dengan maksimal, termasuk untuk persiapkan makanan gitu, berikan hikmat supaya eh, makanannya enak gitu, karena eh, kan cuma makan rata-rata sekali sehari gitu ya, dan bukan gaya makanan yang dulu gitu ya. Dan saya sering kaget dengan hasil olahan makanan yang saya buat gitu ya, kan pada dasarnya dari gandum, oat, eh, tepung gandum gitu ya. Dan bahan-bahannya juga bukan yang mahal punya, diolah gitu ya, menjadi sangat enak. Dan saya selalu bersyukur pada Roh Kudus yang memberikan saya hikmat gitu. Nah, Roh Kudus itu adalah penolong. Ajak Roh Kudus berkomunikasi. Minta tuntunan Roh Kudus dalam segala sesuatu. Jangan pasifkan dia, karena Bapa sudah mengirimkan Roh Kudus untuk apa? Mengajar, menghibur di kala susah, menolong di kala kita lemah gitu. Ajar dia. Dan ingat, kalau mau berjalan dengan Roh Kudus, namanya juga Roh Kudus. Apa? Hidup kudus. Gak bisa Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan dengan orang yang masih dengan sengaja hidup dalam kecemaran dan ketidaktaatan. Karena Roh Kudus akan berduka ketika kita hidup dalam ketidaktaatan. Saya baru baca di ulangan ya, di ulangan, di masih lanjutkan di uh, kejadian imamat. Di situ dikatakan bahwa kamu harus bisa membedakan mana yang kudus, mana yang cemar. Ada satu ayat dikatakan di situ, saya baca pada pagi hari ini. Nah, Roh Kudus ketika Tuhan setiap kali akan menyatakan dirinya, kemuliaannya itu harus menguduskan diri dulu. Nah, mau berjalan dengan Roh Kudus, sesederhana seberapa kita punya tekad untuk menguduskan hidup kita baginya. Gak akan bisa berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus kalau kita tidak berjuang untuk hidup kudus. Saya sangat uh, semakin hari ya, seperti tadi saya katakan, ketika di perjalanan sampai saya nangis, air mata saya ya mengalir gitu ya. Saya katakan, Tuhan, aku ingin mencintai Engkau lebih lagi gitu ya. Eh, Mau mengasihi Engkau lebih lagi, karena saya merasakan banyak sekali kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sebetulnya kita juga merasakan, sebetulnya kita juga mendapatkan dan menikmati kebaikan Tuhan, tapi kita kurang merasakan. Akhirnya tidak timbul rasa syukur. Padahal kalau kita sungguh-sungguh menikmati semuanya, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyediaan Tuhan, harusnya kita melimpah dengan ucapan syukur. Karena Tuhan itu terlalu baik, menuntun dalam hal-hal yang hal-hal, bahkan hal-hal sepele sekalipun. Kalau hidup kita melimpah dengan syukur, maka kita akan uh, bergembira. Kegembiraan itu, sukacita itu akan membuat kita tetap kuat dan bersemangat dalam hidup. Jadi ketahui apa yang ada sekarang itu adalah masa suka dalam hidup kita. Dan memang tadi saya katakan, Tuhan memang izinkan itu terjadi. Kalau Tuhan gak izinkan semua ini terjadi, gak bakalan terjadi. Tuhan izinkan ini memang harus bagian dari fase dari kehidupan kita untuk menguji iman kita, kasih dan kesetiaan kita. Yang tidak memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, kasih dan kesetiaan itu akan terlempar. Tadi saya katakan, saya berusaha untuk bukan cuma menyediakan makanan rohani sih, ya menuntun, berbagi sharing, mendoakan, tapi keputusan di tangan setiap orang. Ya monggo, kalau mau mau lemah ya silahkan, kalau mau tinggalkan pengharapan yang sudah Tuhan sediakan di surga ya silahkan gitu ya. Tapi kalau saya akan bertekad, bahkan semakin mengasihi Tuhan, semakin uh, semakin uh, ya semakin mengasihi Tuhan, karena dasarnya itu kalau udah semakin mengasihi Tuhan, maka melayani juga semakin uh, segenap hati, karena melakukannya seperti untuk Tuhan. Saya sungguh-sungguh sadar kenapa saya sampai setia melayani para sahabat sampai saudara sekarang, sementara saya juga kadang-kadang perlu mengasihani diri sendiri, semata-mata karena ini adalah bentuk daripada ungkapan, bukan cuma ungkapan, tapi hati saya yang mengasihi Tuhan. Karena saya tahu Tuhan mengasihi jiwa-jiwa.
Tuhan mengasihi domba-dombanya gitu ya. Dan eh, Tuhan Maha Kuasa bisa berbicara kepada kita sekalian, tapi Tuhan butuh orang untuk eh, menuntun, untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menggembalakan, untuk memberi makan makanan rohani, untuk mendoakan, untuk seperti ini menyatukan kita, memimpin dalam doa segala macam. Dan saya rindu ketika nanti pertandingan iman selesai, saya berhak atas puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan. Suatu kehidupan yang penuh pengharapan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Yang udah tersimpan bagi atas sorry munggu di sorga. Saya nggak mau kehilangan itu. Dan lagi-lagi saya katakan, mestinya kita bisa lewati semuanya. Tapi dengan kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan kapan di diaplikasikan? Kapan itu meresap dalam diri kita? Kalau kita terus menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, memuji-muji Tuhan, berdoa, menjaga ritme kerohanian kita, maka itu akan terjadi. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada kesempatan ini menjadi peringatan bagi kita. Kalau kalau eh, dirimu merasa lemah gitu ya, ingat pengharapan ini. Bangkitkan bangkitkan kekuatan batinnya untuk selalu bersyukur. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, firman Tuhan berkata, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Mendewasakan, menguji kemurnian iman, menguji kasih kita, dan firman Tuhan juga berkata untuk melahirkan ketekunan di dalam diri kita. Kita didisiplinkan, kita uh, dibentuk kesetiaannya. Orang-orang nanti yang berkualitas hati yang seperti ini, itu akan bertahan. Jadi lewat ini semua, jadi di satu sisi saya katakan bahwa saya nggak pengen ada yang undur, tapi justru di satu sisi saya mohon maaf katakan kalau kalau kelihatannya kelihatannya terkesan uh, bersukacita dengan ini karena justru saya menikmatinya karena nanti saya akan melihat orang-orang yang memang selama ini baca firman tapi hidup di dalamnya atau hanya orang yang cuma ikut-ikutan. Seperti yang saya bilang tadi, ada orang yang sedang kita monitor dan mau keluarkan nanti dari grup, bukan berarti saya senang dia keluar, bahkan dia masih ada dalam daftar doa kita gitu ya. Pendoa syafaat kalau Tuhan masih mungkin uh, kasih dia kesempatan, tapi kadang-kadang gini loh yang saya dapatkan ya dari Tuhan. Kalau memang kalau memang orang itu tidak punya kasih kepada Tuhan, kadang-kadang kita nggak bisa maksakan diri untuk Tuhan supaya orang ini bangkit gitu. Karena sederhananya hati orang ini terlalu minus gitu ya, terlalu terlalu minus gitu ya, nggak punya iman yang yang boro-boro yang keren gitu ya, ya punya bakal iman yang bakal bertumbuh juga mungkin nggak, kasih kepada Tuhan apalagi, kesetiaan apalagi, integritas hatinya juga jangan-jangan nggak, masih sengaja berbuat dosa gitu, masih gampang sekali me, me, mengkompromikan kebenaran gitu. Jadi kadang-kadang yang saya rasakan pribadi ya, ini pribadi gitu ya, kadang-kadang juga ya karena dan praktek doa saya juga kayak gitu. Kadang-kadang saya nggak terlalu tertarik mendoakan orang loh. Karena saya bisa feel hatinya ini benar-benar nggak punya hati yang mengasihi Tuhan gitu. Jadi ya saya bersukacita kalau nanti yang selalu tinggal bersama dengan saya adalah orang-orang yang memang imannya tangguh, kasihnya kepada Tuhan itu besar, kemudian kesetiaannya itu teruji, dan kiranya terus bersama-sama mendapatkan puji-pujian, kehormatan, kemuliaan yang tidak layu, tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, yang udah tersimpan di surga, dinikmati semuanya dalam keabadian bersama dengan Tuhan. Bersukacita dengan itu semuanya. Hidupi firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan.
Karena itulah kekuatan bagi kita gitu ya. Jadi kalau masa sekarang, makanya seperti judul sharing ini, masa pra kesukaran, ya anggap saja ini sebagai masa kita menghadapi masa kesukaran yang dikatakan di kitab Wahyu. Jadi kalau kondisi sekarang juga udah buat kita nggak bersemangat, udah nggak setia, udah nggak bersyukur, nggak bisa bersuka cita senantiasa, ya bisa dipastikan nanti kalau kita memang sampai masuk ke sana ya pasti gagal. Padahal Tuhan katakan adalah kamu setia sampai akhir. Keselamatan itu ditentukan juga oleh kesetiaan kita. Makanya Tuhan mintanya kita setia sampai akhir. Nah, kiranya apa yang saya bagikan ini menjadi motivasi buat kita. Kenali dirimu. Uji dirimu melalui masa-masa yang sekarang. Kalau masih mungkin, waktunya untuk perbaiki pondasi iman, kasih, dan kesetiaan kepada Tuhan. Karena seperti tadi yang saya katakan, keselamatan itu juga ditentukan oleh kesetiaan kita kepada Tuhan. Juga kemampuan kita, komitmen diri kita untuk menjaga minyak itu, yang adalah kondisi kerohanian itu. Kondisi kerohanian itu harus dibangun dengan ketekunan berdoa. Ketekunan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Ketekunan untuk memuji-muji Tuhan. Karena orang yang terus memuji-muji Tuhan, berbahagialah orang yang memuji-muji Engkau, terus-menerus memuji Engkau. Karena mereka akan mendapatkan kekuatan baru sampai ke Sion. Jadi sebetulnya kalau orang berkomitmen melakukan ini, kan udah Tuhan kasih tahu perangkatnya gitu ya. Harus muji Tuhan, harus berdoa, harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi jangan kompromi, jangan menukarkan semua yang Tuhan janjikan dengan mengasihani diri sendiri menjadi lemah. Saya bahkan katakan, selain karena kekuatan Tuhan, sebetulnya diri kita ini kan harus ada kerjasama dengan Tuhan. Diri kita ini sebenarnya sebetulnya punya kemampuan untuk bisa bertahan. Tapi tergantung mentalitas setiap orang. Mentalitasnya pecundang atau pemenang. Saya bersyukur dilahirkan dari keluarga sederhana, anak desa yang tidak terbiasa dengan hidup uh, enak seperti layaknya orang uh, anak yang lahir dari keluarga yang enak, dengan kehidupan yang mapan gitu ya, orang kota yang mapan gitu ya. Karena udah dilatih dari kecil bahwa hidup itu keras gitu. Apalagi dengan perjuangan masuk surga gitu. Jadi mentalitas saya itu nggak gampang nyerah gitu. Apalagi ini menyangkut satu-satunya pengharapan yang pernah ada. Masa saya jual masa hidup saya sementara Tuhan sudah tetapkan sebelum dunia dijadikan, saya ditentukan untuk selamat, hidup dalam pengharapan, udah tersimpan di surga puji-pujian, kemuliaan, kehormatan, ada ada bagian yang gak dapat binasa, cemar dan tidak rayu. Masa saya tukarkan sih? Betapa bodohnya perilaku saya gitu ya. Dan Tuhan akan setia menolong. Bahkan Roh Kudusnya ada di dalam diri saya untuk senantiasa menguatkan saya sampai akhir pertandingan iman. Hanya orang-orang yang buta rohani dan bermentalitas pecundang yang akan kehilangan ini semuanya. Sebab Tuhan tidak menginginkan kita kehilangan itu semuanya. Ya, jadi para pemenang yang bermentalitas pemenang bergembira dengan ini semuanya. Tetap berjuang, uh, bangun lebih kuat lagi pondasi iman, kasih, dan kesetiaannya. Kalau para pecundang, silakan saja kalau mau tinggalkan ini semua. Karena memang dengan tegas katakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Gak semua orang Kristen akan selamat, Pak. Gak semua orang Kristen akan masuk surga, Bu. Semuanya akan diproses. Komitmen diri saya setia sampai akhir. Nah, kiranya spirit yang sama
ditangkap oleh setiap orang yang berjiwa pemenang di dalam pelayanan ini gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Kiranya memberkati dan memberikan kita semangat untuk terus bertanding. Apapun tantangan hidup, Tuhan memberikan kekuatan yang lebih untuk melewatinya, asal kita lakukan bagian kita. Terus menerus memuji Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus, mengandalkan kekuatan Tuhan, bersekutu dengan Dia gitu ya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Kau yang termulia, Kau yang terindah